Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar program 1 RM Manado. Kita berjumpa lagi dalam dialog Sulut Bicara di pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini kita membahas terkait wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Oke, sudah hadir di studio Pro 1 RM Manado Ibu Vivi Shores. Beliau adalah pegiat pemilu ataupun mantan anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2013 sampai 2018, dan juga akan bergabung dengan kita saat ini nih, yaitu Radinal Mudar, yaitu Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Batko Sulawesi Utara Gorontalo, dan juga Wakil Ketua 1 Forum Alumni BEM Sulut, dan akan bergabung lewat telepon yaitu Bung Taufik Tumbelaka, pemerhati politik dan pemerintahan Sulawesi Utara. Beliau memang sebenarnya berkeinginan hadir langsung, tapi mungkin satu dan hal tapi tidak bergabung. Oke, gimana kabar Bu Vivi Shores? Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk RRI sudah mengundang di awal tahun ya. Oke. Tapi kita membahas yang agak berat-berat sedikit ya Bu. Betul. Oke. Tapi satu hal ya, saya harus ucapkan turut berduka buat keluarga besar RRI atas kepulangan kepala stasiun Pak Asari Bahriawan. Ya, Pak Asari. Jadi turut berduka. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, saya ke Bung Taufik Tumbelaka dulu. Bung Taufik sudah tergabung nggak? Halo. Ya, siap. Oke. Standby posisi. Oke, terima kasih Bung. Standby. Oke, Bung Taufik, suara kami di studio terdengar bagus ya? Iya, bagus. Oke, terima kasih Bung Taufik sudah terhubung langsung lewat line telepon. Oke, Bung Taufik, Anda sebagai pemerhati politik dan pemerintahan Sulawesi Utara. Nah, ini kan ada wacana dari kaum elit politik di pusat ini, bagaimana pemilihan kepala daerah ini akan dipilih langsung oleh DPRD. Nah, pasti ini akan terjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Apakah sistem ini lebih efisien atau justru menggerus kedaulatan rakyat? Nah, bagaimana Anda melihat hal ini? Oke, Bung Taufik, silakan Bung Taufik. Iya, sebetulnya wacana itu sah-sah saja karena kita lagi memilih pola demokrasi yang cocok. Namun masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau Anda tahu bahwa persoalannya adalah muncul ada 4 pola yang terjadi selama ini, adalah yang pemilihan langsung yang dibilang one man one vote, di mana satu orang punya hak suara yang sama. Nah, itu seperti misalnya entah dia gelar akademik tinggi dengan yang minta hak suara sama. Pejabat atau bukan hak suara sama, itu dibilang one man one vote. Nah, lalu yang kedua adalah pola seperti yang di DKI, daerah khusus Jakarta, itu pemilihannya itu adalah hanya gubernur, tapi bupati wali kota tidak. Lalu ada juga yang pemilihan dari Jogja, itu gubernurnya sudah ditetapkan karena daerah istimewa, tapi bupati wali kotanya dipilih. Tapi di masa lalu, sepanjang sepengetahuan saya, ada pemilihan memang ditunjuk dari dulu, entah gubernur atau bupati wali kota. Jadi ini pilihan masing-masing ada plus dan minus. Oke, nah. Masing-masing ada, dari sisi manapun pasti ada plus minus. Nah, jadi yang tinggal kita mau ke arah mana, mau menunjukkan ininya, pilihannya.
Jadi kalau yang pilihan sekarang ada plus minusnya, yang diwacanakan juga ada plus minusnya, termasuk kesiapan wakil rakyat, gitu. Oke, nah Anda menyampaikan pemilihan pilkada oleh DPRD ini ada plus dan minusnya. Coba Anda gambarkan lebih luas, lebih lanjut terkait plusnya apa, minusnya apa? Ya plusnya ya salah satu ya biaya lebih murah memang, tapi persoalan muncul juga biaya lebih murah, situasi kondusif, misalnya gesekan sosial di masyarakat lebih kecil, lalu ada yang lain-lainnya seperti waktu lebih singkat, ketegangan tidak tinggi, tidak memakan energi. Tapi di satu sisi juga belum tentu pilihan wakil rakyat sama dengan pilihan rakyat. Di fenomena itu kan pernah terjadi, dianggap pada saat yang lalu kan ada di masa tahun 1990-an ya. Waktu itu dianggap pemilih ketika saya harus sebut nama, Pak Mangindaan maju. Gitu. Untuk kedua kali. Nah, itu katanya bagi masyarakat ada perbedaan pilihan karena yang dari DPRD itu biasanya arahannya dari partai. Ya, arahan partai ya. Nah, dari partai. Nah, jadi ada komplikasi, complicated maksudnya itu tidak mudah gitu menentukan. Lalu belum lagi negatifnya misalnya bisa aja terjadi deal politik jangka panjang 5 tahun, misalnya menguasai satu dinas atau proyek sebagai kompensasi politik gitu. Nah, sementara itu, lalu yang kedua, wakil rakyat sekarang kan kalau saya lihat belum maksimal dalam hal melaksanakan tupoksinya atau tugas pokok dan fungsi atau hak-hak dan kewajibannya. Nah, itu juga jadi masalah. Nah, tapi masalah di semuanya aja lah Bung Bobi, ini yang dinamakan pembangunan politik. Pembangunan politik kita masih lemah. Dan dalam pembangunan politik ada subvariabel atau salah satu variabelnya juga di dalamnya ada yang disebut namanya pendidikan politik. Oke, Bung Jadi Taufik. situasinya seperti itu. Oke, Bung Taufik, kita tahan dulu statement Anda lebih lanjut. Di studio sudah ada juga Ibu Vivi Sors dan dari beliau adalah mantan anggota KPU dan juga ada dari mahasiswa. Saya dulu ke perwakilan mahasiswa. Bagaimana sikap Anda sebagai mahasiswa yang mungkin masih memiliki idealisme terkait ini demokrasi. Nah, tanggapan Anda sebagai mahasiswa atau perwakilan mahasiswa, aktivis mahasiswa seperti apa, Bung Radinal? Ya, baik. Terima kasih Pak Bobi. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kesempatannya. Kemudian terkait dengan apa tema yang kita bahas pada hari ini di kalangan aktivis itu menjadi pertanyaan besar. Apa urgensinya? Dibahas di awal kepemimpinan yang baru saja berjalan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas ini temanya tentang politik, mungkin lebih urgent ketika di pertengahan atau di akhir, gitu. Karena mempersiapkan untuk kontestasi perpolitikan berikutnya. Gitu. Nah, kami pun agak skeptis melihat ini karena kami punya kecurigaan besar bahwa isu ini kan isu yang ketika dilempar di publik itu menjadi konsumsi dan bola liar. Gitu. Pertanyaannya, apakah ini bentuk pengalihan isu? Gitu. Nah, itu dari sudut pandang kami ya. Sudut pandang mahasiswa. Karena saat ini Indonesia sedang tinggi-tingginya di semua daerah itu hampir tinggi kasus atau kejadian bencana alam, banjir dan sebagainya. Nah, jadi apakah ini menjadi salah satu bola liar untuk menutup isu terkait dengan pertambangan, terkait dengan sawit dan sebagainya? Karena lagi-lagi kami mempertanyakan urgensi. Jika ini dibahas pada pertengahan ataupun akhir, maka ini menjadi relevan karena mempersiapkan kontestasi perpolitikan selanjutnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita kembali kepada temanya, kami melihat bahwa ini bentuk kemunduran dan juga kecederaan terhadap demokrasi. Gitu. Karena lagi-lagi kami punya pegangan dasar yaitu pasal 22E ayat 1 di Undang-Undang 1945 bahwa prinsip dari demokrasi
atau pemilu itu adalah luberjurdil. Ya, langsung umum, Langsung umum, bebas, rahasia, rahasia. jujur dan adil. Oke. Satu kata yang kami garis bawahi di situ adalah langsung. Langsung. Langsung di sini yang kami pahami adalah langsung dipilih oleh masyarakat. Oke. Tidak ada perwakilan, kecuali kalau ada bahasanya perwakilan umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oke, kami sepakat. Jadi secara konstitusi kami merasa bahwa ada satu poin yang dicederai atau hilang dari dihilangkan lah. ya dihilangkan atau sengaja dihilangkan. Nah, narasi yang beredar bahwa ternyata dalam demokrasi atau perpolitikan kita itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Tapi kita harus pahami langsung dan tidak langsung ini bukan berarti ketika memilih kepala daerah, tapi dalam hal menyampaikan aspirasi ataupun dalam hal bentuknya kebijakan dan sebagainya. Itu yang kami pahami. Oleh karena itu kami merasa poinnya adalah ini bentuk kemunduran dan bentuk pencederaan terhadap organisasi yang harusnya maju tapi malah ditarik mundur ke era sebelum 98. Oke. Terima kasih. Saya ke Ibu Vivi dulu. Ibu Vivi kan sebagai mantan penyelenggara pemilu ataupun pilkada. Nah, motivasi dari wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD ini yang saya tangkap yaitu efisiensi. Nah, Anda sebagai mantan penyelenggara pemilu, apa memang ketika pilkada ini memang besar, menggerus anggaran cukup besar di setiap daerah, khususnya di Sulawesi Utara ataupun di kabupaten kota? Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Saya kira kalau berbicara persiapan mulai dari pilkada, pemilu tidak lepas dari memang anggaran. Ya. Dan benar kami ada pengalaman ketika memang menyusun budget untuk mengusulkan itu Pelaksanaan pilkada, ya. pilkada maupun pemilu itu memang anggarannya sangat-sangat besar, operasional, kemudian harus menyiapkan logistik dan lain-lain. Tetapi kan itu namanya suatu pemilihan dalam bentuk demokrasi, tapi kalau tidak memang ditunjang dengan anggaran tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Tapi saya berpikir karena ini namanya pesta demokrasi dan memang sudah harus dianggarkan. Ya. Besar kecilnya tetapi dia memang besar. Ya. Tetapi kalau mau melihat dengan adanya wacana ini, alasan dari beberapa partai politik kan intinya karena anggaran yang besar. Ya. Tetapi sama dengan Bung Taufik dengan Ade tadi udah sampaikan bahwa ketika kita akan mengambil alasan hanya karena besarnya anggaran, sementara kita memang akan mencederai hak pilih dari rakyat itu sendiri kan, karena tak kira ketika kita memulai menyusun anggaran apa-apa pos-pos yang harus itu, memang kalau mau lihat berapa puluh persen paling besar sekali di operasional untuk termasuk SDM juga penyelenggaranya. Nah, tak kira kalaupun berdasarkan nanti ada regulasi ya Undang-Undang 10 2016 itu mau direvisi karena ya ini ada kemauan hanya untuk elit-elit saja di atas, sementara tadi saya sepakat jangan sampai cuma mau alihkan dengan isu-isu sekarang akhirnya masyarakat sekarang diisi dengan wah ini wacana pilkada, nah ini akan jauh lebih tak kira akan undur ya. Nah persoalan tadi anggaran tinggal mau diatur seperti apa karena memang harus negara wajib harus mengalokasikan untuk budget-budget untuk pesta demokrasi. Nah tak kira kalau juga nanti secara undang-undang 45 mau diamandemen prosesnya panjang. Dan tak kira betul dan paling pokok tadi yang hak pilih dari rakyat yang pilih langsung pemimpinnya itu harus dihargai loh, jangan semata-mata segera untuk wacana ini harus dijadi. Jadi kalau buat saya juga pribadi saya kurang setuju ya karena kita punya hak untuk memilih si A, nanti jangan ibarat beli kucing dalam karung. Nah ini bahaya sekali. Oke, Bung Taufik, ada dua pernyataan dari dua narasumber di studio. Bung Radinal menyampaikan bahwa ketika ada langsung umum bebas rahasia dan langsung, salah satunya langsungnya sudah tidak bisa lagi diterapkan atau sudah hilang, dan
Ibu Vivi menyampaikan bahwa sebenarnya demokrasi itu memang mahal, bukan murah. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Emang itu kalimat demokrasi itu emang biaya tinggi emang tidak bisa dibantah karena emang itu kan pemilihannya sangat penting gitu loh. Jadi salah satu bagian terpenting dari bernegara itu adalah yang seperti kita bentuk negaranya ya memilih pemimpin. Nah jadi otomatis. Nah jadi persoalan muncul memang sampai saat ini pembangunan politiknya itu Bung masih lemah. Gimana pencerahan, gimana ketika kita memilih, misalnya nggak usah jauh-jauh ya. Salah satu yang dibilang katanya biaya tinggi, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Itu apakah misalnya disiasati aturan, misalnya seorang calon ditetapkan oleh penyelenggara pemilu misalnya 2,5 tahun sebelumnya supaya dia bisa melakukan sosialisasi dan segala macam. Karena kan yang terpenting dari bagian pemilihan salah satunya adalah kita tahu memilih. Misalnya contoh loh, kalau teman-teman saya dari Jogja, alumni UGM, begitu dia datang ke Manado kan pagi, dia kan nggak tahu tinutuan, tidak tahu bubur Manado. Jadi saya perkenalkan dulu ini bubur Manado kelebihannya apa, makanan sehat, khas kita. Jadi kita menjadi sales and marketing. Nah itu kan butuh ketika dia memilih, dia tahu oh saya mau, misalnya dia biasa memakan bubur kacang hijau atau bubur ayam. Pagi ini dia memilih berdasarkan sosialisasi dari saya tentang tinutuan. Jadi sebetulnya salah satu poin penting ketika kita memilih, kita tahu kenapa kita memilih itu. Jadi tidak hanya dalam iko rame kalau Manado bilang atau cuma ikut-ikutan seperti itu. Nah, sementara fungsi partai politik kan kebanyakan tidak berfungsi dengan maksimal. Ini yang jadi pertanyaan. Nah, lalu belum lagi kita lihat mundur ke belakang, misalnya kalau itu mau dipilih oleh DPRD, apakah DPRD-nya sudah siap? Kan kalau yang wartawan yang sering pos liputan di DPRD itu kan juga paham. Mereka Senin sampai Jumat berapa kali sih dalam sebulan masuk kantor? Mereka akan berkelit, Bung. Dia bilang kan tidak harus masuk kantor. Ya kalau tidak ada di kantor, di mana? Berikan laporan. Karena apa yang rakyat dalam tanda petik bayar itu kan jelas. Kalau untuk provinsi aja di atas 40 juta per bulan. Nah, itu ada tunjangan-tunjangan ya, maksud saya misalnya tunjangan kendaraan, tunjangan tempat tinggal. Dan itu kalau buat di Sulawesi Utara dengan UMP ya, kalau nggak salah tidak sampai 10% dari yang diterima wakil rakyat, ya itu kan besar. Jadi intinya peningkatan kualitas. Kalau saya lihat ini yang paling penting peningkatan kualitas. Kalau kita mau ekstrim, hanya variabelnya adalah menghemat, ya ditunjuk saja kepala daerahnya. Kan hemat. Kalau kita mengejar hemat, tapi emang ada harga yang harus dibayar. Kayak teman-teman saya misalnya yang mau kepingin S2 dan S3 ke Jogja, kan ada harga yang harus dibayar. Misalnya dia harus bayar kos, penerbangan atau lewat laut, sambung dengan darat, itu kan ada harga yang harus dibayar dengan dia berkuliah di sini. Gitu. Jadi setiap hajatan, apalagi ini hajatan maha penting, otomatis ada ada hal yang seperti itu. Tapi kelemahannya juga ada. Sampai saat ini kan agak unik ya, masa sosialisasi itu terlalu pendek buat saya. Akhirnya orang memilih karena opini yang dibentuk oleh tim atau sosmed, bahkan media massa juga yang ada misalnya advertorial juga akan membentuk. Padahal sebetulnya yang paling penting masyarakat paham betul apa yang akan dipilih, siapa yang dipilih, dan akhirnya dia menentukan pilihan berdasarkan sudut pandang masing-masing gitu. Oke, terima kasih Bung Taufik. Saya kembali ke Bung Radinal. Oke, Bung Radinal, satu poin yang bisa saya tarik dari Bung Taufik ini bahwa dia mengatakan bahwa pilkada dilakukan oleh DPRD karena
masyarakat, sebagian besar masyarakat ini pendidikan politiknya masih rendah, dan masyarakat belum benar-benar paham terkait apa sih ini demokrasi, sehingga ini kepala daerah ini harus dipilih oleh DPRD. Silakan Muradir. Ya, baik, terima kasih. Jadi lagi-lagi kalau kita lihat dalam hal pendidikan demokrasi atau pendidikan politik, ini sebenarnya PR besar untuk partai politik menurut saya. Kalau kondisi ini terjadi, maka partai politik itu kayak lempar batu sembunyi tangan. Gitu. Rendah atau tidaknya pengetahuan ataupun pendidikan politik di tingkatan masyarakat itu jadi tanggung jawab, baik itu secara organisasi maupun secara moral, yang diemban oleh partai politik seharusnya. Jadi jika mereka menyampaikan bahwa karena pendidikan masyarakat terkait dengan politik atau demokrasi itu menurun sehingga kita tarik dulu sementara demokrasi, maka itu kayak bahasanya mereka main aman, lepas dari tanggung jawabnya. Nah, kemudian lagi-lagi mungkin sebelumnya saya pernah bilang bahwa salah satu faktor yang bisa menghancurkan negara ini adalah partai politik, gitu. Dan juga sebaliknya, yang menjadi batu loncatan untuk negara ini maju ke depan karena kita sistemnya demokrasi, maka itu adalah partai politik. Nah, sekarang wacana terkait dengan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPR ini awalnya dimulai dari siapa? Partai politik. Ya. Padahal mereka yang harusnya memperjuangkan dan menjunjung tinggi demokrasi, gitu, untuk konstituennya, untuk masyarakatnya, begitu kan. Nah, jadi ini lagi-lagi saya sampaikan bahwa langkah mundur bukan hanya untuk demokrasi, tapi bahkan ini menjadi langkah mundur untuk partai politik, gitu. Harusnya kalau misalnya mereka mengatakan bahwa resiko-resiko terkait dengan penyelenggaraan pemilu secara langsung itu besar, misalnya anggaran, kemudian terjadi marak terjadinya kasus money politik ataupun korupsi di tingkatan bawah. Menurut saya laporan Indonesian Corruption Watch sudah bilang bahwa per 2024 lebih dari 500 anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa ini tidak akan terulang ketika mereka diberikan amanah untuk memilih kepala daerah. Ini saya belum bisa membayangkan bagaimana, karena lagi-lagi yang pergolakan dan ini yang terjadi, masalah atau perdebatan pro kontra yang terjadi ini cuma satu masalah menurut saya, kehilangan kepercayaan masyarakat. Jadi pemerintah, legislatif maupun eksekutif, bahkan yudikatif sekalipun saat ini telah kehilangan kepercayaan. Gitu. Jika mereka kepercayaannya masih ada, masyarakat masih ada, maka ya kenapa tidak? Ya sudah, daripada kita harus repot-repot datang ke TPS, kita harus buat kerja dan sebagainya, lebih baik DPR saja yang pilih kan. Tapi itu jika masyarakat masih percaya terhadap DPR, gitu. Saat ini lagi-lagi kepercayaan DPR itu menurun, dan itu tugasnya partai politik. Karena apa? Yang saya tuh bahwa ini kan take and give nih. Ya, saling menerima dan memberi dan menerima. Yang ketika take and give ini terjadi, kenapa yang disalahkan itu yang take, gitu? Kenapa tidak mempermasalahkan yang give? Ya, yang memberikan. Ya, yang memberikan. Dan memberikan ini ya kader-kader partai politik. Ya, partai politik itu. Iya, gitu. Jadi lagi-lagi mereka lempar batu tapi sembunyi tangan, gitu bahasanya kalau dari saya. Makanya dari itu perlu ada evaluasi besar-besaran dan transformasi besar-besaran di internal partai untuk kembali berkontemplasi apa sih tujuan partai politik itu sebenarnya. Kalau memang narasinya adalah untuk membangun satu kesulitan ataupun dalam bahasanya kekuatan yang kuat di internal partai, maka perlu untuk didukung dengan keyakinan moral juga untuk menjaga demokrasi tetap berjalan. Oke, Ibu Vivi, kan disinggung terkait pendidikan politik. Nah, apakah sejauh Ibu menjabat atau menjadi anggota KPU ini, apakah KPU juga memberikan pendidikan politik, memberikan sosialisasi kepada semua pihak, khususnya anak muda, generasi muda, siswa, mahasiswa untuk ayo memilih? Seperti apa? Iya, jadi ada tahapan yang dilakukan penyelenggara pemilu itu. Biasanya ada tahapan mengundang
partai politik untuk boleh hadir, dan itu pasti pertama sosialisasi tentang PKPU-nya, kan. Baru kemudian KPU sendiri mengambil selain tadi parpol, ada komunitas-komunitas yang mensosialisasikan itu, misalnya di kelompok perempuan, disabilitas. Kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Artinya salah satu juga pendidikan untuk mengajak masyarakat untuk datang memilih itu memang salah satu tugas daripada penyelenggara, bagian dari tahapan. Nah, tak kira kalau mau bicara tadi soal juga partai politik, mereka punya kewajiban juga memang untuk melakukan sosialisasi. Karena apa? Ketika wacana ini kepala daerah jadi, ini akan berdampak kepada misalnya partai-partai kecil pasti akan kalah dengan partai-partai besar. Apalagi kalau partai besar udah koalisi, habis. Dan juga yang kita nanti akan sayangkan kalau jadi yang calon-calon perseorangan kan. Nah itu apalagi akan lagi tenggelam. Nah ini apa maksud dibalik itu tadi pertanyaan awal. Katanya karena ada pengalian isu dengan situasi negara yang. Jadi jangan bikin bingung masyarakat ya. Bahwa wacana ini dimunculkan di saat awal-awal tahun ini, sementara nanti isu-isu lain yang padahal sangat masih banyak urgent, besar yang harus tertinggal. Nah kalau saya berpikir jangan kita seenaknya langsung menerima, tetapi rakyat sekarang kan kritis. Ketika muncul seperti ini bisa bergejolak loh, teman-teman dari masyarakat BEM harus ini bersuara ya. Berapa kali kan bulan apa itu Agustus ada demo, kepercayaan, persoalan kepercayaan anggota dewan. Mereka saja salah ucap sudah didemo di tingkat nasional, itu luar biasa dan itu berimbas ke daerah-daerah. Tak kira harus dipikirkan baik-baik, pendidikan politik itu penting oleh parpol dan penyelenggara pemilu itu memang tahapan yang mereka lakukan termasuk itu. Ya. Pendengar, sebelum kita lanjut dalam dialog sulut bicara pada pagi hari ini yang membahas terkait wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan narasumber dari Ibu Vivi George, pegiat pemilu, dan juga Radinal Mokhtar dari Muhdar dari mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam, dan juga Bung Taufik Tembelaka, pengamat politik pemerintahan Sulawesi Utara. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Peningkatan jam nyala listrik menjadi 24 jam penuh di Mantehage, Nain, Ubias, dan Kaporotan merupakan kado Natal yang sangat bermakna bagi kita semua. Kami selaku UMKM sangat terbantu dengan kehadiran PLN 1 proyek listrik 1 kali 24 jam yang ada di Desa Mantehage. Kehadiran listrik 24 jam tidak hanya membawa terang, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Lampu listrik di Mantehage menyala 24 jam, PLN yang terbaik. PLN Nusa Daya baku-baku bantu dengan PLN. Kerja pakai hati supaya lampu menyala 24 jam di 4 lokasi Sulut. For Sulut lebih maju. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI.
Ini semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Satu. Masih dalam dialog sulut bicara di pagi hari ini dengan topik wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung dalam dialog kita pada pagi ini bisa menghubungi lewat WA dan juga telepon di line telepon 0821 9583 5080. Apakah sudah ada yang bergabung? Oke. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, dengan siapa ini Pak? Ya, dengan Heri. Oke, Bung Heri, mungkin suaranya dikeraskan sedikit dan to the point aja langsung. Iya. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu narasumber. Oke. Sebagai masyarakat menilai ini kemunduran yang luar biasa. Kenapa hal ini terjadi? Sementara tuntutan tahun lalu DPR itu dibubarkan. Dan selama ini DPR di dalam bencana-bencana alam tidak ada yang hadir. Tidak ada yang turun bersuara. Namun kenapa ini sifat semena-mena ini terjadi? Sementara kepercayaan masyarakat terhadap mereka itu drastis menurun. Jadi bagaimana mungkin lagi kita sebagai rakyat akan mau menuntut apabila sudah dipilih di sana? Kalau dengan alasan anggaran yang besar, sebenarnya itu juga untuk rakyat kok. Dan berpengaruh untuk negara, untuk perekonomian yang beredar. Dan itu juga kan kembali ke negara akhirnya. Tapi itu yang menjadi alasan. Sekarang pertanyaan, di mana tuh hikmat kebijaksanaan rakyat? Itu tidak terjadi. Selama kepercayaan seperti ini, yang seharusnya itu betul-betul turun. Anggaran semena-mena ditambah ditingkatkan secara diam-diam dan tidak pernah turun ke rakyat. Kapan ada reses? Di mana resesnya? Oke. Ini menjadi pertanyaan. Mudah-mudahan kita masyarakat sama-sama menolak untuk wacana ini. Oke. Terima kasih Bung Heri sudah memberikan pendapat ataupun tanggapan. Bagi pendengar yang masih ingin bergabung, kami persilakan lewat line WA dan juga telepon. Oke. Mungkin bisa ditanggapi oleh kedua narasumber di studio terkait apa yang disampaikan oleh Pak Heri, yang mana dia mengatakan bahwa ini suatu kemunduran demokrasi dan juga memang dia mempertanyakan bagaimana ini si kiprah dari anggota DPRD mungkin di semua aras ya, mulai dari provinsi, kabupaten kota juga bahkan mungkin di tingkat nasional. Oke, Bung Radinal dulu silakan. Ya, baik. Lagi-lagi saya lihat bahwa masyarakat kecil khususnya itu punya kegelisahan yang besar, namun kegelisahan itu tidak mampu mereka salurkan lagi-lagi karena saluran ataupun wadah untuk menyalurkan itu tidak tersedia dengan maksimal. Tersumbat mungkin. Ya. Dan salah satu wadah aspirasi yang paling efektif adalah DPR. Oke, ya. DPR karena mereka sebagai wakil rakyat dan menjadi perpanjangan lidah dan juga pemikiran dari masyarakat. Gitu. Saat ini yang menjadi keresahan adalah terputusnya tanggung jawab itu dengan sumber masalah ataupun sumber kegelisahan dari masyarakat. Gitu. Contoh yang tadi disampaikan bahwa di mana anggota DPR ketika bencana alam terjadi. Gitu. Bagaimana mereka turun bila perlu? Apakah mereka membentuk tim dan mungkin bersilaturahmi dengan korban misalnya dan sebagai ya jangan jauh-jauh lah ke pemilih mereka lah misalnya. Gitu. Apakah itu terjadi? Jika itu tidak terjadi, maka pertanyaannya adalah hal-hal yang bersifat masyarakat ataupun terjun langsung ke masyarakat itu
kurang diperhatikan, tetapi ketika lagi-lagi membahas terkait dengan isu elit, peraturan yang diberlakukan untuk elit itu kayak polanya sama gitu. Hampir setiap beberapa waktu terakhir, jika isu pembahasan terkait perundang-undangan, terkait dengan RUU dan sebagainya, yang berkaitan dengan elit itu selalu cepat untuk direspon gitu. Dan bahkan tidak membutuhkan waktu lama untuk disahkan. Tapi kalau misalnya kita lihat undang-undang yang berkaitan dengan masyarakat, misalnya penanganan bencana, kemudian terkait dengan perampasan aset misalnya dan sebagainya, itu seperti mereka membutuhkan waktu yang lama untuk membahas gitu. Karena lagi-lagi kami melihat bahwa ketika sebuah aturan itu memanjakan anggota DPR ataupun pemerintah itu cepat sekali, tapi ketika itu berhadapan langsung dengan mereka itu cukup lama. Dan yang selanjutnya adalah saya pikir bahwa saat ini masyarakat itu menunggu gitu. Apakah benar-benar ini hanya menjadi peralihan isu, karena kebutuhan masyarakat ini lebih penting daripada pemilu yang akan nanti dilaksanakan pada 2029 nanti. Penanganan bencana, bagaimana pencegahan terkait dengan supaya bencana itu tidak terjadi lagi gitu. Itu perlu dibahas dan lebih diutamakan daripada kita membahas terkait dengan siapa yang harus memilih kepala daerah gitu. Kenapa tidak diperbaiki saja sistemnya? Saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa ternyata menurut Kementerian Keuangan anggaran 71 triliun waktu pelaksanaan pemilu sebelumnya itu sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat gitu. Karena apa? Hampir semua sektor, bukan hanya sosial politik tapi ekonomi juga terbangkit. Perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi, baik itu dalam percetakan misalnya logistik, kemudian transportasi, bahkan jasa gitu. Barang dan jasa gitu. Jadi ini satu logika yang menurut saya kurang lengkap jika mempermasalahkan terkait dengan anggaran yang besar. Padahal anggaran itu akan kembali berputar jika diefektifkan dengan baik. Menurut saya yang menjadi masalah adalah kos politik di internal lingkungan elit itu yang mungkin dipermasalahkan. Oke, Ibu tanggapi dulu, mungkin bisa tanggapi yang tadi. Iya, tak kira keresahan masyarakat yang tadi mewakili Bapak sudah menyampaikan itu benar. Jadi tak kira perlu dievaluasi ya, karena isu-isu yang masih jauh lebih penting, tak kira misalnya persoalan di Indonesia itu banyak sekali kasus-kasus, terutama kasus-kasus perempuan dan anak masih terabaikan. Di Sulut sini ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari dari anggota dewan, justru terabaikan. Anggota dewan udah peduli nggak terkait kekerasan perempuan dan anak? Sejauh ini. Jadi mau menelorkan saja undang-undang TPKS butuh waktu yang panjang sekali. Nah ini kita perlu hanya sekedar bukan hanya sekedar ya pengambil kebijakan langsung lembar negarakan, tetapi ketika dibalik ada masalah-masalah ini isu paling genting sekali di Sulawesi Utara, kasus yang sangat viral, bukan cuma itu ada di Sulut, tapi semua organisasi memfokuskan itu. Nah, barangkali saya mendengar nanti ada kasus yang viral sedang sementara di Jajaki itu ada perhatian, katanya nanti ada akan hearing dengan dewan di provinsi. Ya, nanti tak kira ini yang lebih penting ya, karena kejahatan tingkat kriminalitas masih sangat tinggi. Sementara maaf saja kalau orang lihat anggota dewan, mereka itu dengan ada schedule harus berangkat, cuma mau belajar tentang studi banding harus berangkat. Kenapa? Dengan situasi era digital sekarang kan cukup dengan Zoom meeting atau apa kan lebih mengurangi. Nah artinya ini sebagai masyarakat kami harus membalikkan lagi. Kenapa tidak memikirkan hal-hal yang urgent yang tentunya harus menjadi perhatian DPRD. Nah, wacana ini tak kira harus dipending dulu karena ini bukan merupakan hal yang urgent, betul ya. Oke. Bung Taufik masih tergabung atau udah putus? Oke, ada telepon yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Sulut bicara. Dari mana ini Pak? Bung Benijo, Bolang Mengondo Utara. Ya, to the point aja Bung Benijo. Oke, kita langsung ya.
secara pada dasarnya saya sebagai warga masyarakat tidak setuju dengan adanya pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Karena begini, karena kan kita sebagai masyarakat sudah kehilangan hak memilih kan, sementara kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu kan sistem demokrasi di Indonesia. Terus saya rasa untuk masalah identik dengan korupsi sama saja. Pokoknya kalau dipilih DPR itu kan partai-partai yang besar yang mendominasi. Yang pasti dorong orang yang mau jadi bupati. Jadi alangkah baiknya untuk wacana ini dipending dulu atau dipertimbangkan. Itu aja. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bung Benijo. Langsung ditanggapi Bung Radinal apa yang disampaikan oleh Benijo. Iya. Lagi-lagi masyarakat resah karena satu-satunya atau masyarakat saat ini satu-satunya yang dimiliki adalah amanat dari undang-undang sebagai bentuk kedaulatan rakyat itu berada di tangan rakyat. Salah satu bentuk kedaulatan rakyat adalah mereka ingin memilih pemimpin yang akan memimpin mereka itu dengan tangan mereka sendiri. Gitu. Jika ini tinggal satu-satunya dan dirampas lagi, maka masyarakat hanya menjadi tamu di negara mereka ataupun di daerah mereka sendiri. Oleh karena itu, ini jadi hal yang menurut saya perlu untuk jadi perhatian. Kemudian yang kedua, terkait dengan yang disampaikan tadi. Sebenarnya korupsi ataupun praktik money politik itu tidak hilang. Dia hanya berpindah tempat dari tempat yang ramai ke tempat yang lebih sunyi dan ber-AC gitu kan. Nah, jadi kalau saya lihat bahwa ini menjadi satu masalah baru karena pengawasan, transparansi, akuntabilitas terkait dengan proses pemilu ketika dilaksanakan di dalam ruang DPR itu menjadi sangat-sangat bahasanya berbahaya gitu. Karena persengkokolan yang terjadi di dalam itu tidak dapat diawasi dengan terbuka gitu. Ketika masyarakat di dalam misalnya pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, ya masyarakat, organisasi-organisasi LSM, NGO yang masih independen punya hak yang sama untuk langsung melihat dan mengawasi gitu apa yang terjadi karena terbuka. Gitu. Tapi ketika dia kembali ke ruang tertutup, ya siapa yang tahu bahwa ternyata di belakang itu ada hal-hal yang misalnya tadi seperti yang Bapak bilang, jika partai koalisi itu yang sepakat, ya apa daya partai-partai kecil maupun apalagi tadi yang disampaikan oleh Ibu Vivi bahwa jika ada calon independen yang memang itu diinginkan oleh rakyat, oleh masyarakat, tapi dia tidak berafiliasi dengan partai politik, ya kasihan gitu. Ini harusnya jadi milik rakyat tapi dipotong oleh DPRD. Gitu. Oke, Bu, Ibu Vivi ada tambahan? Ya, saya menambahkan memang kalau bicara kedaulatan rakyat itu harus dijunjung tinggi. Tidak ada alasan apapun rakyat itu hak pilihnya itu diabaikan karena kan undang-undang sudah menjamin ya. Tak kira masyarakat akan bangga ketika dia datang di TPS memberikan hak suara. Jadi satu suara akan sangat menentukan siapa pemimpin nanti akan memimpin ini. Jadi memang jangan kita sakiti lagi hati rakyat dengan hanya mau mengiyakan kepentingan-kepentingan elit-elit tertentu karena tak kira ketika memang itu yang harus kita rubah memang mindset kita, pola pikir kita ketika calon nanti akan datang bawa doi pak rakyat ambe, tapi sesungguhnya ketika dia so jadi, itu kita pernah bagar satu teman, kalau so jadi kage so di oto so kaca gelap so lupakan torang. Nah artinya ini menjadi bagian dari sebetulnya suara-suara rakyat itu harus diakomodir lewat dia datang di TPS dan ini menjadi tugas penyelenggara pemilu karena kalau juga ada wacana nanti bilang penyelenggara pemilu so tidak penting lah, tetapi tidak seperti itu karena yang mengawal demokrasi itu kalau tidak ada penyelenggara pemilu pun ya tak kira di negara kita ini akan jadi mandek cuma diatur saja di rumah rakyat sana yang oleh elit-elit politik
tak kira akan tertutup, tidak transparan, akan jadi money politik akan jadi di saat seperti itu. Nah, tak kira evaluasi penting memang. Ya. Bu, tadi menyinggung terkait suara rakyat. Sebenarnya kan suara rakyat itu suara Tuhan adalah suara rakyat, Vox Populi Vox Dei. Nah, artinya ketika suara rakyat ini sudah diambil oleh DPRD, artinya sudah tidak lagi menyuarakan suara Tuhan. Kira-kira gimana? Nah, itu jadi penting. Cuma mengingat bahwa kita ini negara hukum, negara demokrasi yang sudah terbiasa bahwa pemimpin yang jadi ini karena benar-benar dipilih. Nah, tak kira kita menghargai, menghormati ya bahwa rakyat itu punya hak yang sama untuk datang di tempat pemilihan. Jadi jangan pasung ya, jangan bunuh apa yang menjadi impian untuk melahirkan pemimpin yang memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Nah, karena secara tadi regulasi aturan ya Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya sudah terkunci ya. Jadi kalau mau amandemen, mau direvisi itu akan sangat panjang dan ada hal yang memang alasan walaupun kecil, mereka bilang karena anggaran terlalu besar. Memang saya harus juga sedikit mengkritisi ya sebagai mantan komisioner, sangat-sangat kecewa ketika ada kasus berapa tahun lalu ada pemimpin justru di pusat ya. Dengan menganggarkan sebesar berapa banyak untuk menyewa pesawat jet itu, katanya pernah tidak tahu muncul di mana di Sulut, tapi apakah benar ada pergi ke pulau yang tidak bisa terjangkau? Alasan apa tadi? Monitoring atau membawa logistiknya? Saya atau kebetulan jalan-jalan? Saya kebetulan saat itu divisi logistik ya dengan bagian keuangan, humas. Nah, pekerjaan yang kelihatan kecil tetapi justru berat. Mau datang di Pulau Talaut, kami harus naik kapal laut, harus mengawal juga logistik yang daerah-daerah itu. Makanya saya bilang tidak mungkin DPRD mau kerja sendiri. Sangat-sangat masih butuh penyelenggara pemilu untuk bisa mensukseskan pemilu di tanah air tercinta ini. Ya. Ada tanggapan dari pendengar ataupun pemirsa di YouTube RRI Manado yaitu @rcs2912 yang mengatakan menurut saya adalah suatu kemunduran jika suara rakyat tidak diakomodir langsung dalam pemilu dan legislatif DPR, DPRD, DPD hanya menghabiskan anggaran saja tanpa sumbangsi bagi rakyat. Dia juga mengatakan pertanyaan saya bagaimana implementasi kedaulatan berada di tangan rakyat jika pemimpin daerah akhirnya dipilih oleh DPRD yang pastinya akan lebih banyak kepentingan dan lobby elit politik. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan atau pernyataan ini sudah kita bahas tadi. Bu, tadi Ibu juga menyinggung bahwa ketika pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, nah artinya para penyelenggara pemilu ini, penyelenggara pilkada ini bisa saja hilang KPU dan Bawaslu. Nah, bagaimana Ibu menanggapi ini? Ya, tadi saya sudah sampaikan justru penyelenggara pemilu ini masih sangat dibutuhkan ya, karena untuk mengatur tahapan-tahapan itu tidak mudah juga. Jadi kami kerja 5 tahun loh. Jadi dari persiapan, perencanaan sampai tahapan pelaksanaan itu sampai dievaluasi itu justru sangat-sangat dibutuhkan ya. Tinggal memang perlu lagi dievaluasi. Misalnya mengurangi mungkin SDM-nya, karena kan komisioner itu ada sekretariat yang membantu. Memang mereka itu sebagai pegawai negeri juga secara dari pusat sampai daerah sangat membantu kerja-kerja daripada komisioner. Komisioner itu sebagai pengambil kebijakan. Tapi tidak mudah juga bekerja sebagai komisioner karena kami saja harus menjaga integritas ya sebagai penyelenggara pemilu. Tidak boleh saya harus bertemu misalnya Bu ini sebagai ketemunya cuman berempat mata itu ada DKPP-nya. Kalau konsultasi tata cara gimana bisa ya, enggak? Jadi itu harus dilakukan di tempat terbuka.
kami juga undang mereka datang di langsung kantor. iya, jangan Tapi di kalau suatu tempat, ada ya. cuman 4 mata itu Berdua. sangat tidak boleh. Nah ini ada DKPP yang Iya. jadi memang Etikanya ya. betul. Kemudian salah satu saya sudah singgung tadi soal yang viral itu menggunakan jet. Wah pas lihat ada satu gambar di dalam jet, enak sekali. Memang dijamu sampai makan enak sekali. Akhirnya ada satu penyelenggara harus diberhentikan tidak dengan hormat karena terkait dengan persoalan bagaimana dia melaksanakan tugas di luar negeri. Akhirnya relasi kekuasaannya itu sampai berani melapor, speak up penyelenggara di luar negeri. Ya akhirnya memang diberhentikan tidak dengan hormat. Ternyata memang penyelenggara pemilu juga tidak semuanya yang benar-benar integritasnya teruji ya. Nah tapi saya berharap tetap itu harus ada karena mau ikut kompetisi saja memang penyelenggara pemilu tahapan-tahapan yang dilewati sangat berkompetisi. Yang melamar ratusan tapi yang harus diterima 5 ini. Kalau kita nggak tahu ya dengan penyelenggara pengawas pemilu juga sebetulnya kan sama juga ya, bekerja 5 tahun tapi sama sebetulnya ada tanda warning ketika menjabat itu integritas yang sebetulnya harus dijaga agar kepercayaan juga masyarakat karena masyarakat memberikan juga masukan dia yang layak. Jadi bukan hanya di DPRD yang dinilai masyarakat untuk layak jadi penyelenggara pemilu, Dewan juga begitu. Sebelum memilih rakyat so pilih, ini yang bukan pelaku kekerasan misalnya Latar belakangnya harus perempuan, jelas, betul. jejak rekamnya. Jadi, iya, saya kira ini. Oke, sudah ada dari WA Mbak Afandi Esa dari Barometer Suara Indonesia. Dia menegaskan bahwa hak memilih yang tidak boleh dicabut. Hak memilih yang tidak boleh dicabut. Nah, artinya hak memilih rakyat ini tidak boleh dicabut. Bung Radinal menanggapi hal ini apa? Iya, lagi-lagi kita harus sepakat ya kalau misalnya bahwa negara ini adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, maka kita harus tegaskan bahwa hak memilih itu tak boleh dicabut gitu. Karena lagi-lagi itu adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh masyarakat di negara dengan prinsip demokrasi ini. Nah, kemudian saya lihat satu hal lagi terkait dengan partai politik yang menjadi awal gejolak pro kontra ini terjadi itu adalah partai politik. Maka dari itu saya berharap ke depannya masyarakat itu harus lihat mana partai politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat dan mana partai politik yang ingin mencabut kedaulatan rakyat itu dari tangan rakyat dan dikembalikan ke DPRD gitu. Oke. Saudara yang bergabung lewat WA juga, usul saya lebih baik diundi. Jadi tidak keluar biaya, tapi setiap calon harus melewati uji kelayakan, knowledge, sehat fisik dan mental. Artinya tidak ada politik, no money politik. Juga semuanya masyarakat memilih tanpa rasa tekanan. Sistem undi, biaya pengeluaran hanya biaya pelaksanaan pemilu. Nah, Ibu Vivi menanggapi apa yang disampaikan oleh Coach Wangka ini apa? Wongkana. Oke. Iya, saya masih mau bertanya ini undi dalam bentuk apa ya? Usul lebih baik diundi ya. Undi kita masih karena enggak ada kalau di tahapan juga penyelenggara pemilu tidak ada kata undi ya. Bisa diartikan sistem undi ya. Mungkin ini wacana yang lain lagi, tapi intinya kalau mau lihat memang menyinggung soal efisiensi anggaran ya. Memang tadi kita awal sudah bahas bersama, itu kan tinggal mau dilihat lagi, mau dipangkas seperti apa yang tidak penting ya. Jadi itu kalau mau efisiensi karena termasuk ini uji kelayakan, pengetahuan sehat fisik. Nah itu pasti. Biasanya itu kalau juga ada kriteria calon
pemimpin itu biasanya betul ada sedangkan mau calon mesti periksa kesehatan, mesti apakah dia layak. Oke. Tapi kadangkala bisa lolos juga biar dia punya penyakit tertentu. Tapi ya itulah karena pernah kami alami ketika ada pemilihan kepala daerah di salah satu kepulauan ya. Saya mendapat waktu itu saya yang datangi kepulauan itu termasuk menginventarisir kira-kira layak tidaknya seorang pemimpin itu. Ada yang mengingatkan saya, Bu, yang bersangkutan salah satu calon itu punya riwayat jantung. Itu yang perlu dipikirkan karena memang kalau mau lihat kejadian-kejadian lalu-lalu tiba-tiba pemimpin yang calon itu kelihatan sehat, tapi ini paling penting kesehatan paling penting dengan ya komitmen yang bersangkutan. Nah ini masih banyak. Tak kira masyarakat punya hak juga untuk menentukan, menilai bahwa ini layak untuk jadi pemimpin. Tak kira kalau tadi soal kata undi ya kita belum tahu. Ya, okay. Tidak sepakat. Oke. Ada. Oke. Mengingat waktu yang udah mau jam 10, jadi mungkin ada pernyataan singkat dari setiap narasumber, mulai dari Bung Radinal terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Kalau saya, lagi-lagi saya sepakat bahwa hal ini atau wacana ini perlu untuk dievaluasi secara mendalam dan belum saatnya untuk dibahas saat ini. Gitu. Karena masih banyak hal-hal penting yang berkaitan dengan kemasyarakatan, hal-hal isu-isu masyarakat dan kebutuhan masyarakat akar rumput yang perlu untuk dibahas secara serius. Yang kedua, saya lihat bahwa ketika alasan untuk wacana pemilihan kepala daerah itu di DPRD itu dua, efisiensi atau masalah anggaran dan juga untuk meminimalisir kasus money politik ataupun korupsi. Saya lihat yang pertama, kita tidak boleh melihat penganggaran pemilu itu sebagai beban. Saya lihat ini sebagai investasi untuk memilih pemimpin gitu. Jadi siapapun pemimpin yang dipilih dengan investasi yang begitu besar harus mampu melipat gandakan investasi itu kepada daerah maupun kepada negara. Gitu. Jadi harus melihat anggaran pemilu itu sebagai investasi dalam memilih pemimpin. Nah, sekarang pertanyaan, selama ini apakah pemimpin yang diinvestasikan dengan nilai besar sudah mampu untuk mengembalikan investasi itu dengan berkali lipat atau malah lebih menurun? Nah, itu berarti dievaluasi lah siapa pemimpin yang harus dipilih. Kemudian yang kedua terkait dengan politik uang, lagi-lagi politik uang tidak hilang, dia hanya berpindah tempat. Oleh karena itu harus dievaluasi secara menyeluruh sistem pemilu dari undang-undang sampai pada hal-hal yang bersifat teknis di lapangan. To the point aja, setuju atau tidak? Tidak setuju. Ibu Vivi, closing statement terakhir, pernyataan singkat. Ya, dua hal saja. Pertama, ini adalah isu nasional yang sedang sementara bergaung. Ada salah satu partai besar yang tetap konsisten untuk menolak. Sementara ada beberapa partai saling kolaborasi untuk tetap berkoalisi untuk mendukung ya. Tak kira kita juga tadi sudah sampaikan bahwa saya tidak setuju ya, karena kita harus benar-benar memimpikan bahwa masyarakat punya hak untuk tolak ya, bahwa ini belum sangat urgent karena benar-benar kedaulatan rakyat itu orang harus junjung setinggi-tingginya, tidak ada alasan apapun. Tak kira ini dan mudah-mudahan DPR RI akan membuka, DPRD provinsi kabupaten kota akan membuka matanya untuk harus menghormati apa yang menjadi keinginan rakyat. Tak kira ini, terima kasih. Terima kasih para narasumber, sangat menarik dialog kita pada pagi hari ini, tapi terbatas waktu 1 jam. Dan terima kasih para narasumber sudah hadir di studio Pro 1 RM Manado, Radinal Mukdar dari HMI Sulawesi Utara, dan Gorontalo Ibu Vivi Ishors, mantan pegiat pemilu, dan Bung Taufik Tembelaka lewat line telepon tadi. Terima kasih sudah hadir. Kita berharap dialog pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan
perdebatan soal wacana kepala daerah dipilih DPRD menunjukkan bahwa demokrasi kita ini terus diuji dan dievaluasi, dan perbedaan pandangan adalah wajar, dan namun yang terpenting adalah memastikan suara rakyat tetap menjadi fondasi utama dalam pesta demokrasi di Indonesia. Terima kasih para narasumber, sampai jumpa dalam dialog-dialog selanjutnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia